Kriptografi dan keamanan jaringan. Aplikasi kriptografi dalam hal ini yaitu keamanan GSM. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu tujuan pembelajaran ketiga, mahasiswa mengetahui dan memahami aplikasi kriptografi dalam GSM. Adapun outline pembelajaran kali ini, pertama, pengenalan, kedua algoritma A3, ketiga algoritma A8, dan keempat algoritma A5. Pengenalan. GSM itu dibentuk oleh European Conference of Post and Telecommunication Administration pada tahun 1982 dengan nama Grup Spesial Mobile. Kemudian pada tahun 1991 diubah namanya menjadi Global System for Mobile Communication. Nah, berikut arsitekturnya terdiri dari MS yaitu Mobile Station, kemudian BTS, Base Transceiver Station, kemudian Base Station Controller, dan Mobile Service Switching Center. Nah, jaringan GSM ini pada dasarnya tadi terdiri dari Mobile Station, kemudian terdiri dari BSS, Base Station Subsystem, kemudian NSS, Network Subsystem, dan Operasional Subsystem. Kemudian MS itu sendiri yaitu terdiri dari perangkat user yang mana di dalamnya terdapat IMEI, nomor perangkat atau International Mobile Equipment Identity, kemudian SIM card yang mana di dalamnya terdapat ISDN number atau nomor pelanggan, kemudian IMSI yaitu nomor unik dari pelanggan atau International Mobile Subscriber Identity, dan TMSI, Temporary Mobile Subscriber Identity. Nah, dalam SIM card juga terdapat KI, kunci autentikasi, dan KC, kunci enkripsi. Kemudian BSS, Base Station Subsystem. Nah, BSS ini terdiri dari BSC beserta BTS-BTS yang ada di bawahnya. Nah, tugas dari BSS ini itu menyediakan coverage terhadap user. Nah, BSS ini tadi terdiri dari satu BSC dan beberapa BTS. Kemudian NSS, Network Subsystem. Nah, NSS dalam hal ini yaitu terdiri dari MSC yang mana untuk menyediakan komunikasi dengan jaringan lain, kemudian fungsi switching, kemudian untuk registrasi lokasi, kemudian untuk handover, dan untuk routing, dan yang terakhir yaitu untuk signaling atau signaling. Nah, kemudian OSS dalam hal ini yaitu biasanya dikenal dengan Operation and Maintenance Subsystem atau OMSS. Nah, dalam hal ini yaitu menyediakan keamanan dari sistem dengan autentikasi. Nah, kemudian keamanan dari GSM. Keamanan dari GSM ini yaitu pertama autentikasi menggunakan algoritma A3, kemudian enkripsi data menggunakan algoritma A8 dan algoritma A5. Nah, apa itu algoritma A3? Algoritma A3 ini tadi digunakan untuk autentikasi, kemudian masukannya itu berupa RAN sepanjang 128 bit dan bit 128 bit KI atau kunci autentikasi. Kemudian outputnya itu berupa SRES sepanjang 32 bit. Nah, sehingga RAN dengan KI masuk algoritma A3 akan menjadi SRES. Lalu A3 ini berupa hash function biasanya. Nah, dan tersimpan dalam SIM card dalam sisi user. Kemudian bagaimana proses autentikasinya itu sendiri? Pertama, MS itu akan mengirimkan IMSI ke network pada saat dia
user itu pertama kali menghidupkan perangkat. Kemudian network itu akan mencari KI yang bersesuaian dengan IMSI yang telah dia terima. Kemudian network akan mengirimkan RAN sebagai challenge. Kemudian network dan MS sama-sama menghitung SRES dengan RAN dan KI, yaitu menggunakan algoritma A3. Kemudian MS mengirimkan SRES ke network sebagai respons dari challenge tadi. Lalu network mencocokkannya untuk keperluan validasi dari user. Jika sama berarti valid, tapi jika tidak berarti tidak valid. Kemudian IMSI ini dikirimkan ke network tadi pada awal mula si pengguna menghidupkan komputer, yaitu dalam hal ini pertama kali menggunakan SIM card. Lalu network pada saat menerima IMSI pertama kali kemudian mengirimkan TMSI kepada MS. Gunanya TMSI ini digunakan selama komunikasi, sehingga IMSI tidak digunakan berulang-ulang, cukup sekali dikirimkan lalu diganti dengan TMSI. Nah, TMSI ini disimpan di SIM card dan di VLR untuk jaringan di VLR untuk pengguna di SIM card. Kemudian tadi saya tegaskan lagi bahwa TMSI di sini digunakan dalam setiap komunikasi sehingga IMSI tersebut tetap aman. Kemudian algoritma A8. Algoritma A8 ini yaitu digunakan untuk mengenerate kunci untuk proses enkripsi. Masukannya sama dengan masukan algoritma A3, RAN dan KI, tapi yang dihasilkan berupa KC yaitu sepanjang 64 bit, sehingga RAN dengan KI jika masuk dalam algoritma A8 menghasilkan KC. Kemudian A8 ini disimpan dalam SIM card juga sama seperti A3. Lalu yang terakhir yaitu algoritma A5. Algoritma A5 ini digunakan untuk mengenkripsi data. Algoritma A5 ini tidak seperti algoritma A8 dan A3. Algoritma A5 ini disimpan dalam hardware dari MS. Kemudian setiap kunci KC yang telah dihasilkan tadi akan diubah selama dilakukan autentikasi lagi. Jadi KC itu akan digenerate ulang selama dilakukan proses autentikasi. Untuk A5 ini ada beberapa standar, yaitu A5.0, kemudian yang berarti bahwa A5.0 ini tidak dilakukan enkripsi. Kemudian A5.1 yang digunakan oleh negara anggota CEPT. Kompleksitas dari A5.1 ini yaitu 2/54. Kemudian A5.2 digunakan oleh negara selain anggota CEPT dengan kompleksitas 2/16. Kekurangan dari keamanan GSM ini yaitu ketidakjelasan keamanan. Maksudnya algoritmanya itu tidak diketahui seperti apa, sehingga kita tidak tahu sisi kelemahan algoritma itu di sebelah mana. Kemudian tidak tahu juga untuk mengupgrade-nya seperti apa. Selain itu, dengan tidak diketahuinya algoritma tersebut, dari sisi pengguna juga bisa terjadi keraguan bahwa apakah benar data yang dikirimkan itu dienkripsi seperti itu. Kemudian hanya mengamankan data pada komunikasi antara MS dan BTS. Itu kekurangan yang kedua. Untuk BTS ke MSC, itu tetap digunakan link biasa seperti itu atau tidak dilakukan adanya enkripsi. Berikut referensinya. Sekian dan terima kasih.